Perkenalkan, nama saya Juwita Arumsari, absen 7. Saya Nivira Julianti, absen 35. Saya Laila Ayu Fitriana, absen 10. Saya Karunandi Putri Ramadhani, absen 8. Saya Nazwa Aulia Harli Putri dari kelas 11 TKJ 2, absen 30. Di sini kami akan mempresentasikan sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan sebuah cerita. Ini menentukan siapa yang bercerita dan bagaimana cerita itu disampaikan. Ada beberapa jenis sudut pandang yang umum digunakan dalam cerpen, yaitu 1. Sudut pandang orang pertama, aku atau saya. Cerita diceritakan oleh tokoh utama atau tokoh lain dalam cerita menggunakan kata aku atau saya. Contohnya, aku berjalan sendiri di malam hari. Hati kecilku merasa ada yang mengikutiku dari belakang. 2. Sudut pandang orang kedua, kamu atau engkau. Pengarang seolah-olah berbicara langsung kepada pembaca menggunakan kata kamu atau engkau. Contohnya, kamu berjalan di lorong sepi. Langkahmu terhenti saat mendengar suara aneh di belakangmu. Sudut pandang orang ketiga, dia atau mereka. Pengarang menceritakan kisah orang lain, bukan dirinya sendiri, menggunakan kata dia untuk satu orang atau mereka untuk banyak orang. Contoh, jika berlari sekencang mungkin, dia tahu ada seseorang yang mengikutinya. Ada dua jenis. 1. Serba tahu. Pengarang tahu semua pikiran dan perasaan tokoh. 2. Terbatas. Pengarang hanya tahu pikiran dan perasaan satu tokoh saja. 4. Sudut pandang campuran. Pengarang menggabungkan beberapa sudut pandang dalam satu cerita. Contoh, awalnya cerita dari sudut pandang orang pertama, lalu berubah menjadi sudut pandang orang ketiga. Bayang-bayang namamu ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yang ditandai dengan menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama. Dalam puisi ini, tokoh aku menyampaikan perasaan rindu dan kehilangan secara langsung kepada pembaca. Karena menggunakan sudut pandang orang pertama, maka isi puisi bersifat sangat pribadi dan emosional. Pembaca diajak untuk masuk ke dalam pikiran dan perasaan tokoh aku, sehingga kita bisa merasakan kesedihan, kerinduan, dan kenangan yang masih tertinggal dalam hati tokoh tersebut. Sudut pandang ini juga bersifat terbatas, karena hanya menggambarkan apa yang dirasakan oleh tokoh aku tanpa mengetahui secara pasti bagaimana perasaan tokoh kamu yang disebutkan dalam puisi. Dengan sudut pandang ini, suasana puisi menjadi lebih intim dan menyentuh hati, karena yang ditonjolkan adalah narasi batin dari seseorang yang belum bisa melepaskan kenangan akan masa lalu. Puisi ini relevan dengan banyak orang, khususnya remaja atau usia kita sekarang. Banyak dari kita pernah merasakan kehilangan, entah itu dalam bentuk perpisahan dengan sahabat, kekasih, ataupun bahkan keluarga. Puisi ini mengajak kita untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan tinggal selamanya. Demikian puisi dan penjelasan dari kami. Semoga puisi ini bisa menyentuh perasaan teman-teman dan menjadi pengingat bahwa kenangan memang tak bisa dihapus, tapi kita bisa belajar untuk ikhlas dan melangkah ke depan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.